Eh, Oke, sudah direcord. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tipe data tuples. Kalau minggu kemarin kita punya dictionary, sekarang kita punya tuple. Nanti kita lihat bedanya, gimana cara penggunaannya. Nah, oke. Sebelumnya kita masuk ke tujuan praktikum dulu. Saya ingin coret-coret sebentar. Bisakah kita coret di sini? Oke. Di sini tujuannya adalah kita menjelaskan tuple. Tuple itu bisa diperbandingkan, penugasannya seperti apa. Nah, nanti di sini tuple ini kalau di dalam materinya dianggap erat hubungannya dengan dictionary. Nah, nanti teman-teman sambil mengingat-ingat materi dictionary yang minggu lalu. Nah, nanti di sini kita akan membahas hubungan antara tuple dan dictionary, hubungan mereka gimana, baik-baik saja, renggang, atau bagaimana. Nanti kita lihat, lalu kita lihat bagaimana penggunaan multi penugasan tuple dalam dictionary, lalu akan menggunakan tuple sebagai key dalam dictionary. Nah, kalau dalam dictionary kemarin kita lihat ada dua model kan. Yang pertama dua kunci. Yang pertama key sama value. Nah, nanti key-nya kita menggunakan tuple. Nah, di sini nanti kita coba akan pelajari dalam pertemuan ini. Nah, di sini kita ada sekitar 12 halaman sih, kayaknya nggak terlalu banyak. Nah, alat bahannya seperti biasa. Ini yang teman-teman butuhkan. Nanti teman-teman harusnya defaultnya untuk ini nggak ada masalah. Editornya pun nanti bisa digunakan apapun. Oke, next kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membahas, coba zoom sebentar. Nah, kita akan membahas mengenai tuple itu immutable. Nah, apakah itu immutable? Mungkin eh, apa kita sering dengar kata mutable, immutable, mutable yang seperti apa, yang immutable seperti apa. Nah, kalau di sini dikatakan tuple itu bisa dikatakan menyerupai list. Nah, sementara nilai yang disimpan dalam tuple dapat berupa apapun dan diberi indeks bilangan bulat. Nah, ini masih ingat kalau kita mau mengakses list, kita pakai akses list, akses dictionary, kita bisa menggunakan indeks. Di sini pun juga. Nah, lalu yang menjadi perbedaan utama adalah sifat tuple yang immutable, yaitu di mana anggota dalam tuple tidak bisa dirubah. Nah, tuple sendiri dapat dibandingkan dan bersifat hashable, sehingga dapat dimasukkan ke dalam list sebagai key pada dictionary Python. Nah, tadi di materi kita yang pertama kita membahas kunci dalam dictionary. Nah, di sini juga sebagai key pada dictionary Python. Nah, ini yang akan kita pelajari. Lalu di sini ada sedikit penjelasannya mengenai sebuah objek yang disebut hashable jika mempunyai nilai hash yang tidak pernah berubah selama istilahnya selama siklus hidupnya, dan dapat dibandingkan dengan benda-benda lain, misalnya dengan menggunakan metode EQ atau CM. Nah, objek hash membandingkan yang sama dengan memiliki nilai hash yang harus sama. Nah, untuk detail dari objek hash ini atau hashable ini, dia kan istilahnya build up ya, build up functionnya, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya di sini. Nanti teman-teman tinggal baca. Nah, ini yang bagian pertama. Nah, ini kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke dalam sintaks penulisan tuple. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kalau teman-teman menuliskan tuple seperti ini, dia bisa dianggap sebagai tuple, dan juga seperti ini bisa dianggap sebagai tuple juga. Nah, tuple dengan satu elemen ditambahkan tanda kurung di belakang penulisan tuple. Nah, contohnya misalnya di sini kita coba kecilkan dulu. Nah, ini layar saya kurang besar ternyata. Nah, misalnya di sini kita punya, bubar. Ini aja deh. Misalnya di sini kita punya, katakanlah kita coba jalankan Python-nya. Python. Nah, di sini kita punya misalnya, tadi cara menulis tuple ada dua, kita bisa menggunakan seperti ini. A, B, C, D, nah, E. Nah, misalnya seperti ini. Oke, sorry. Nah, kita bisa menulis seperti ini. Nah,
Untuk mengeceknya dia adalah tuple atau enggak, teman-teman tinggal ketik aja type T. Dia ikutnya tuple. Atau teman-teman juga bisa menulis dengan menggunakan seperti ini. Misalnya kita menggunakan seperti ini, tanda kurung. Lalu di dalamnya kita kasih yang sama. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, misalnya kita ingin ngecek dia tuple atau enggak, teman-teman tinggal seperti biasa. Nah, maka dia dianggap sebagai tuple. Nah, ini hal ini akan berbeda kalau teman-teman misalnya kalau teman-teman masih ingat misalnya teman-teman punya seperti ini. Eh, nah, seperti ini. Nah, kalau ini ketika sorry, ini harusnya seperti ini ya. Nah, kalau ini saya naikin dulu. Nah, biar kelihatan. Nah, kalau misalnya seperti ini, nah ketika kita klik type-nya, dia akan dianggap sebagai apa teman-teman? Nah, sebagai string. Nah, gimana kalau kita ingin membuat tuple tunggal? Nah, tinggal membuat tuple tunggal, teman-teman tinggal menambahkan misalnya jangan lupa adalah tanda koma di belakangnya. Nah, ini yang membedakan antara tuple dengan string. Misalnya kita lihat berapa tuh T4. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, dia dianggap sebagai tuple. Nah, ini cara-cara penulisan tuple, teman-teman bisa seperti ini, atau teman-teman bisa seperti ini dengan tanda kurung, atau teman-teman bisa seperti ini untuk tuple yang misalnya isinya cuma satu. Nah, atau misalnya teman-teman juga bisa bikin kalau misalnya kita ingin membuat tuple itu sebagai tuple kosong, misalnya kita tinggal seperti ini aja. Type A. Nah, dia dianggap sebagai tuple. Sementara kalau kita print, dia adalah tuple yang kosong. Nah, kita bisa menggunakan ini. Ini beberapa fungsi built-in-nya yang disediakan oleh Python. Nanti teman-teman bisa menggunakannya. Nah, di sini kan ini tuple yang kosong. Nah, ini. Nah, lalu misalnya di sini dikatakan jika argumennya berupa urutan, entah itu urutan berupa string atau tuple, akan mengembalikan nilai tuple dengan elemen-elemen yang berurutan. Jadi misalnya kita punya tuple dengan nilai tuple-nya adalah duta wacana, kita membuat tuple baru dengan T sama dengan tuple duta wacana, ketika kita print maka dia akan jadi di tuple yang baru. Nah, contohnya tadi misalnya kita punya, ini saya clear aja deh biar kelihatan. Clear. Nah, di sini. Sorry, harus exit dulu ya. Sorry. Nah, ke Python lagi. Nah, misalnya di sini kita punya tuple. Misalnya tadi kita membuat tuple ini sebagai sebuah tuple baru. Misalnya kita punya A sama dengan tuple. Misalnya kita punya tuple-nya tadi seperti ini. Nah, ketika kita cek type-nya dulu. Nah, seperti biasa kan biar untuk memastikan itu adalah tuple. Kalau kita print, nah, maka dia akan langsung jadi sebuah tuple dengan urutan yang sesuai dengan isi dari tuple-nya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita akan bisa mengakses, kita mau ngambil tuple yang keberapa, nanti kita akan akses melalui indeksnya. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu di sini kita juga bisa, tuple merupakan nama dari konstruktor. Kita tidak bisa menggunakannya sebagai nama variabel. Ingat, seperti dictionary, list, dan segala macam, kita tidak boleh menggunakannya sebagai nama variabel, karena dia merupakan konstruktor atau fungsi build-up bawa fungsi build-up dari Python. Nah, lalu yang menjadi persamaannya di sini dikatakan sebagian besar operator yang bekerja pada list juga bekerja pada tuple. Nah, kalau kita ingin mengakses elemen indeksnya, tinggal masukkannya seperti ini. Tuple T elemen indeks yang keberapa. Setiap indeks itu pasti akan dimulai dari 0. Seperti biasa, misalnya kita punya seperti ini, tadi tuple-nya namanya A.
Misalnya kita ingin ngeprint A, misalnya kita mau print indeks yang ke 0, teman-teman, dengan seperti ini. Nah, lalu misalnya kita ingin ngeprint indeks yang pertama, seperti ini. Ini jangan lupa, yang menjadi ingatannya adalah indeks 1, indeks 2, indeks 0, 1, sampai seterusnya. Nah, gimana kalau kita mau ngeprint dari belakang? Apakah bisa? Nah, seperti ini dari sama fungsi-fungsinya. Kalau kita mau ngeprint indeks tertentu sampai tertentu, misalnya indeks ke 1 sampai 3, berarti 0, 1, 2, 3, berarti U dan T. Nah, ini kan. Kenapa U dan T? Yang awal dimulai dari 1, ini indeks pertama, lalu yang ini indeks kedua dimulai, indeks ketiga tidak ditulis. Nah, seperti ini. Atau misalnya teman-teman ingin mulai ngeprint 1 sampai yang terakhir, mungkin bisa seperti ini. Ini hampir sama, sekaligus mengingat-ingat sedikit ketika kita bermain indeks dengan list. Atau mungkin misalnya kalau dibalik, mau nggak ya? Sampai ke indeks 1. Nah, kita seperti ini. Sama aja sih fungsi-fungsinya. Nah, ini sekaligus mengingat-ingat kembali, misalnya indeks ke-5 deh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, sama. Nah, lalu yang membedakan adalah di sini karena tuple tadi sifatnya immutable, ketika teman-teman ingin mengubah nilai, mengubah elemen pada tuple, maka teman-teman akan langsung dapat error. Nah, misalnya seperti ini. Tadi misalnya kita punya seperti ini, lalu indeks yang ke-0-nya ingin saya ganti dengan huruf besar. Apakah itu bisa? Nah, harusnya misalnya tadi kita punya A ya. A, indeks ke-0. Tadi kan indeks ke-0 adalah huruf D kecil. Aduh. Indeks ke-0 adalah D kecil. Lalu misalnya kita ingin rubah dia dengan D besar. Apakah bisa? Nah, dia akan muncul error. Errornya karena tuple sendiri sifatnya immutable, tuple object does not support item assignment. Nah, dia akan muncul error seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini dikatakan elemen pada tuple tidak dapat dirubah, tapi dapat diganti dengan elemen lain. Nah, jadi misalnya di sini kita ingin mengubah yang tadi, mengubah huruf D-nya menjadi huruf besar, kita bisa mengetikkan T dalam huruf ini nama tuple-nya ya. Terus ini yang ingin kita rubah. Nah, dapat diganti dengan elemen lain. Nah, lalu kita tambahkan elemen ke berapa. Nah, begitu. Nah, misalnya kita coba. Jadi kita punya A, ini kan, lalu kita tambahkan. Nah, kalau misalnya kita buat dia sebagai huruf besar, misalnya seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini, saya sedikit lupa sintaknya, oke. Kita tambahkan based on indeksnya, yang pertama sampai yang terakhir lah. Concatnya nggak mau. Sorry, tuple-nya kurang. Nah, seperti ini, ketika kita ngeprint A, maka A-nya akan jadi huruf besar. Nah, kita bisa merubah istilahnya ya, bukan karena nggak bisa dirubah, kita bisa menggantinya dengan elemen lain. Nah, tadi kan kita bisa berubahnya seperti ini. Nah, ini aturan-aturan atau segala sesuatu yang bisa kita gunakan kalau kita bermain dengan tuple. Ya, seperti dalam sebuah list, ketika kita ingin membuat tuple, kita bisa seperti ini. Untuk penulisan, kita bisa menggunakan model penulisan yang tadi. Penulisan kita bisa menggunakan model yang seperti ini, atau yang seperti ini untuk tuple tunggal. Yang penting teman-teman nanti bisa ngecek dia tipenya tuple atau tidak. Nah, kalau untuk tuple tunggal, jangan lupakan tanda koma di belakangnya. Nah, lalu tuple juga bisa diakses dengan menggunakan indeks. Nanti indeksnya teman-teman tinggal bermain. Mau indeks yang keberapa? Indeks yang ke-0, 1, 2, 3. Sambil kembali mengingat-ingat cara-cara mengaksesnya. Ketika menggunakan indeks dari 1 sampai 3 misalnya, maka dia akan dimulai dari 1, lalu dan diakhiri dengan indeks yang ketiga. Sementara indeks yang ketiga sendiri tidak akan ditulis. Lalu di sini tuple yang sifatnya immutable, artinya elemen pada tuple tidak dapat berubah. Nah, ketika teman-teman ingin mengubah dengan cara seperti ini, maka akan muncul errornya. Nah,
Walaupun dia tidak bisa dirubah, tapi bisa dapat diganti dengan elemen lain. Kita nggak ngubah ya. Ini harap apa ya diperhatikan. Kita nggak bisa mengubah, tapi kita bisa mengganti. Nah, kalau untuk cara menggantinya, teman-teman tinggal tuliskan misalnya yang mau diganti yang keberapa. Karena ini yang mau diganti kan indeks yang ke 0 kan. Nah, ini teman-teman tinggal ditambahkan misalnya nama tabelnya, ini isi dari tabelnya. Lalu teman-teman bisa menuliskan di bagian based on indeksnya. Ini yang perlu yang bisa dilakukan ketika kita tidak bisa mengubah isi dari tabel, tapi kita bisa mengganti indeks, menggantinya dengan elemen lain. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi yang pertama tentang pengantar tentang tupel. Sampai di sini harusnya nggak ada masalah ya, masih gampang ya. Oke, kalau tidak ada masalah, kita coba lanjutkan ke yang kedua. Nanti kalau misalnya ngomong saya terlalu cepat, teman-teman tinggal open mic aja bilang Pak kecepatan, gitu aja sih. Oke, yang kedua kita akan membandingkan tapel. Nah, operator perbandingan atau compare dapat bekerja pada tapel dengan model sekuensial lainnya dan model sekuensial lainnya, misalnya operator perbandingannya bisa bekerja pada list, dictionary, dan set. Nah, cara kerjanya ya itu jelas, kita tinggal membandingkan elemen yang pertama dengan elemen yang kedua atau elemen mana yang ingin dibandingkan. Nah, caranya ketika di elemen ini kita punya seperti ini, maka di sini akan seperti ini. Nah, kenapa dianggap true? Karena dia akan menemukan kesamaan elemennya. Misalnya kita punya elemen 012, maka dengan 034 kita akan hasilkan true karena sama-sama ada elemen yang sama yaitu 0. Sementara misalnya seperti ini juga sama. Nah, dia dianggap sebagai elemen yang sama. Sorry, ini lebih kecil ya istilahnya, lebih kecil lebih kecil dari ini. Coba kita lihat, kita perhatikan. Nah, misalnya di sini kita punya di sini kita punya tabel 0, 1, 2. Nah, apakah dia lebih kecil dari 0, 3, 4? Nah, kita lihat. Maka dianggap true. Atau sekarang coba kita balik ya. Misalnya kita balik 0, 3, 4. Apakah lebih kecil dari 0, 1, 2? Nah, kita lihat. Maka dia akan menganggap dia sebagai false. Nah, karena di sini, dia akan menganggapnya sebagai false karena 034 itu dianggapnya lebih besar. Harusnya dia lebih besar dari ini. Kita coba kasih tandanya. Let's see. Kan dia seperti ini. Lalu misalnya ini yang kedua, kenapa ya di 2000 dia dianggap lebih kecil dari ini? Kita coba lihat. Karena ataukah based on yang pertama? Ini coba kita lihat dulu. Misalnya kita punya 0, 1, 2000. Nah, misalnya seperti ini, kita cek. Dia lebih kecil dari 0, 3,4. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat apa kalau kita balik, apakah dia jadi nilai yang sama? Harusnya nilainya beda sih, jadinya false karena dianggapnya dia harusnya lebih besar. Coba kalau misalnya kita punya seperti ini, kita anggap nilainya, kita mau ngetes saja logiknya, 2001. True. 20.000. Sorry. Ini 20.000 ya. Dianggapnya tetap dianggap dari 01 ini 20.000. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman tinggal compare aja untuk perbandingan dari tabelnya. Pak, saya mau nanya, Pak. Gimana? Itu ngelihatnya gimana sih, Pak, besar kecilnya, Pak? Jadi dia ngecek yang pertama dulu, terus kedua, ketiga, atau gimana, Pak? Kalau kita lihat dari sini,
dia berarti kalau kita lihat dari yang ini ya, dari yang simpel ini dia ngeceknya yang pertama dulu sih dianggapnya sih. Nah, dia dianggapnya yang pertama. Cuma ini kita sebentar, kita lihat dulu perbandingannya dia kalau dari yang pertama ini dengan yang ini secara anggota kan dia di sini punya 2.000 kan. Ini yang 2.000 tapi ini dianggapnya kok lebih kecil dari 20.000. Apakah kita anggapnya dari yang pertama atau dari yang Nah, kita coba dulu. Kita coba dulu. Misalnya kita anggap dulu tabelnya ini 2000. Nah, kita anggap dia tabelnya. Ini kira-kira harusnya true atau false? Kira-kira. True ya Pak ya? Harusnya true. Nah, oh ya benar kan? Benar kan? Berarti dia cuma ngecek anggota yang kalau ini berarti hasilnya false. Ini cuma ngecek anggota yang pertama. Ini kan berarti dianggapnya benar kan? Lebih kecil dari ini kan? Karena anggotanya 0, 1, ya kan 2000 kan? Benar kan? Iya Pak. Ini kan punya 0 dibandingin 1, ini berapa? 20.000. Berarti nah, kira-kira seperti ini tinggal kita cek per elemen-elemennya. Jadi misalnya kita punya elemennya 0 sama, ini sama. Nah, coba kita misalnya kita punya yang seperti ini. Ini dianggapnya 2, ini dianggapnya 1, tapi kita kasih sama-sama 2000. Kira-kira kalau seperti ini true atau false? Kira-kira kalau seperti ini true atau false? False. False. Ya, kenapa false? 0 dibandingin kan sama 2, bener nggak? Salah. Ini 2000, 2000. Nah, kira-kira untuk menentukan perbandingannya kita bisa gunakan per elemen seperti itu. Ini yang ada di dalam tabel. Nah, Kalau jumlah tabelnya nggak sama tapi itu menarik. Kita bandingkan coba ya. Misalnya kita punya seperti ini. Dia dianggapnya false karena atau misalnya kita punya kalau sama Pak 01 01 2 ya tapi yang depan nah itu 1 gitu. Enggak, ini maksud saya yang depan 3 tapi dua tabel pertamanya itu sama gitu Pak. dua tabel pertama satu. Habis itu yang tabel pertama tapi lebihnya gitu. Kita lihat hasilnya, kira-kira true atau false. Harusnya dia kalau true ya nggak mungkin sih. Hasilnya false karena dia dianggapnya 0, apakah lebih kecil dari 0 kan enggak. Atau dianggap lebih kecil dari 1 kan enggak. Maka dia probably-nya false. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti satu yang terakhir nggak dicek gitu Pak. Nah, itu kayaknya seperti itu sih, nggak dicek. Coba kita lihat manualnya dari Python, manual tabel Python. Nah, kita lihat dulu. Kayaknya sih nggak dicek sih kayaknya sih. Ini sih cuman dia ngecek elemen yang sama aja sih kayaknya sih. Cara kerjanya membandingkan elemen pertama dari sekuensial yang ada. Jika ditemukan kesamaan akan berlanjut ke elemen berikutnya. Kalau nggak ditemukan berarti nggak di compare. Kayaknya seperti itu sih. Cara kerjanya membandingkan elemen yang sama setiap yang ada. Jika ditemukan kesamaan akan berlanjut ke elemen berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat kayaknya sih. Kayaknya gitu sih. Nanti tinggal dilihat dari elemen yang sama aja nanti mana yang dibandingkan. Kira-kira begitu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjutkan? Halo? Oke, kita lanjutin ya. Oke, lalu di sini ada fungsi yang namanya short. Fungsi short pada Python bekerja dengan cara yang sama.
tahapan akan melakukan pengurutan berdasarkan elemen pertama. Pada kasus tertentu akan mengurutkan berdasarkan elemen kedua dan sebagainya. Fitur ini yang disebut dengan DSU, Decorate, Short, Undecorate. Nah, Decorate itu urutan sekuensialnya, dia membangun daftar tabel dengan satu atau lebih key pengurutan sebelum elemen dari urutan. Lalu yang kedua short-nya, dia akan nulis tabelnya menggunakan short. Lalu undercorate. Undercorate ini akan melakukan ekstraksi pada elemen yang telah diurutan pada satu sekuensial. Nah, caranya misalnya di sini kita ingin, contohnya di sini kita mempunyai sebuah kalimat yang akan melakukan pengurutan kata dalam kalimat tersebut dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Nah, misalnya kita punya kata-kata seperti ini, kalimatnya "Bats of what light in yonder window break". Nah, misalnya kita punya seperti ini, seperti biasa kita tinggal men-split kalimatnya, lalu membuat ini kan untuk menambahkan daftar tabelnya. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan kata dari daftar katanya, lalu tinggal di-append, ditambahkan, lalu kita hitung berdasarkan katanya. Kalau sudah tinggal di short, short-nya di reverse. Nah, di sini fungsi short nanti akan membandingkan elemen pertama dari list yang panjang katanya, yang dari list dari panjang kata yang ada, dan kemudian menuju elemen kedua sesuai dengan kondisi. Nah, reverse ini digunakan untuk melakukan fungsi urutan secara terbalik atau descending. Lalu di sini kita tinggal bikin daftar tabelnya sesuai dengan urutan alfabet berdasarkan panjangnya. Nah, oke. Sekarang coba kita jalankan, kita coba buat. Misalnya di sini kita bikin file baru aja deh. Oke. Ini biar lebih enak. Nah, misalnya kita save dulu aja. Ini udah pertemuan 11 ya. Pertemuan 11. Nah, biar tidak hilang, kita coba Python. Nah, ini misalnya gini, kita mengurutkan. Misalnya, untuk yang pertama, kok komputer saya jadi lemot. Kalimatnya, misalnya kita punya, kita sesuaikan dengan yang ada di buku aja. But soft what light in yonder window breaks. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya daftar kata. Daftar kata itu kita split isi dari kalimatnya. Kalimat kita split. Nah, lalu di split. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa buat list baru. Nah, kita buat list baru. Nah, kalau kita sudah buat list, nah di sini kita akan membuat daftar tabel yang tabelnya nanti isinya sesuai dengan panjang, sesuai dengan kata-kata dari panjangnya. Nah, sementara jadi cara buatnya, kita buat untuk kata, untuk kata dalam daftar kata. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tinggal tambahkan kata tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi len untuk menghitung panjang katanya. Nah, kata, koma, kata. Nah, oke, ini kelebihan satu deh. Ini seperti ini. Nah, kalau sudah di sini, kalau sudah terbentuk, lalu kita akan menggunakan fungsi short untuk membandingkan elemen dari panjang tiap katanya. Nah, di sini kita menggunakan Di sini kita menggunakan short, tapi di reverse. Cara menggunakan seperti ini. Nah, reverse sendiri digunakan untuk melakukan pengurutan kata secara terbalik, atau istilahnya kan kalau kita mengurutkan dari yang kecil ke yang besar kan kita menggunakan sorting. Sorting kan defaultnya adalah ascending, kita buat dia sebagai descending. Nah, lalu kita akan membangun daftar tabelnya. Kita di sini kita bisa bikin daftar tabelnya. Nah, caranya untuk membuat daftar tabelnya, misalnya kita punya
variabel baru sama dengan list. Nah, di sini kalau sudah for lengthnya kata in dalam tabelnya, kita lihat urutan kita append ke dalam kata. Nah, append itu menambah, jadi kan kalau sudah tinggal kita print urutannya. Oke, coba kita jalankan. Nah, wis. Wah, sorry, benar-benar. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan tinggal apa ya istilahnya kita tidak menggunakan kita reverse sortnya, coba kita lihat, maka dia akan hasilnya dari kata yang alfabetnya paling, coba kita lihat dari kata yang, nah dia akan sesuai dengan alfabetnya aja. Kadang dia sesuai dengan kata alfabet. Ini harusnya jadi katanya agak sedikit aneh karena dia 3, ini dianggapnya 3, ini dianggapnya apa nih 4, 4, ini dianggapnya 2. Nah, maka kita harus melakukan apa shortnya kita reverse dulu di sini seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek penjelasannya di modul yang bawah. Nah, tadi kan kita sampai di looping yang pertama ini. Looping yang pertama ini untuk membuat daftar tuple yang berisi daftar kata yang sesuai dengan panjangnya, yang for yang ini. Nah, lalu di sini, lalu setelah yang kedua, lalu di sini kita shortingnya, kita short dia sesuai dengan apa panjang dari elemen kata yang ada. Nanti kita pakai reverse rule-nya untuk melakukan urutan secara terbalik, lalu dari sini untuk membangun tuple-nya. Nah, nanti katanya muncul dalam bentuk list. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk yang ini. Nah, output-nya sama kan. Nah, kata yang muncul diurutkan sebagai list dengan urutan panjang kata dari yang paling panjang ke kata yang paling pendek. Nah, kita yang paling panjang di sini misalnya kalau teman-teman perhatikan di sini kata yang paling panjang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin dari sama-sama di kata yonder, yang panjang dari kata yonder, tapi dimulai dari huruf yang paling alfabetnya paling panjang. Nah, dari yang paling akhir, dari bukan yang paling panjang. Nah, ini cara yang digunakan untuk apa? Istilahnya mengurutkan kata dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Kita bisa menggunakannya dalam tuple kira-kira seperti ini. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke penugasan tuple. Pak Dhani mau menambahkan sesuatu mungkin? Atau dilanjut dulu? Oke, kalau tidak. Halo? Mungkin kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Oke. Yang Lanjut dulu ya, Pak. sip, lanjut yang ketiga, kita ada yang namanya penugasan tuple. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu fitur unik dari Python adalah kemampuannya untuk memiliki tuple di sisi kiri dari statement penugasan. Nah, biasanya kan kalau penugasan kan ini variabelnya ini. Seperti ini ya. Nah, kita juga bisa sekarang di tuple kita juga bisa seperti ini. Nah, hal ini mengizinkan untuk menetapkan lebih dari satu variabel pada sisi sebelah kiri yang berurutan. Nah, itu. Kita bisa punya seperti itu. Nah, contohnya misalnya di sini ada dua elemen yang merupakan urutan. Kita akan mencoba menetapkan elemen pertama dan kedua dari urutan tersebut ke dalam variabel X dan Y dalam satu statement. Nah, misalnya di sini kita punya yang pertama itu M, itu isinya adalah have dan fun. Nah, kita balik di sini X dan Y sama dengan M. Jadi nanti yang X ini jadi have, yang fun ini jadi Y. Nah, di sini. Nah, kita bisa menggunakan seperti itu. Nah, lalu di sini kira-kira kita bisa menggunakannya seperti ini. Lalu di sini
Python sendiri akan menerjemahkan sintaks tuple ke dalam langkah-langkah berikut ini. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, nah misalnya di sini tadi kan kita punya M, ini yang tadi ya, ini katakanlah ya X-nya sama dengan have dan Y-nya sama dengan fun. Jadi ini sama, X-nya sama dengan elemen yang ke-0, nah, lalu Y-nya elemen yang indeks yang pertama. Ini kalau diterjemahkan hasilnya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, overall sama. Nanti itu ini cuma masalah penugasan aja sih. Lalu yang paling penting, tuple digunakan pada contoh di atas merupakan statement penugasan di sebelah kiri dan tidak menggunakan tanda kurung. Berikut ini merupakan contoh yang sama dengan menggunakan tanda kurung atau dalam istilahnya parentesis. Nah, kenapa penggunaan tanda kurung ini lebih disukai? Sebenarnya tanda kurung ini biar lebih gampang kalian membacanya aja sih. Nah, ini overall nilainya sama sih. Ini yang X ini yang Y ini di sini. Kira-kira seperti itu. Ini cuman yang membedakan adalah macam-macam penulisannya aja. Tadi kita bisa punya yang seperti ini, ya tinggal masukkan yang seperti ini, tinggal penulisan dibuat kiri kanan. Ini juga atau seperti ini, atau juga kita juga bisa menggunakan dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, ini cara-cara untuk penulisan per tuple. Lalu di sini dikatakan juga tuple memungkinkan pula untuk menukar variabel dalam satu statement. Nah, misalnya di sini kita punya tapi syaratnya apa kedua statementnya harus merupakan tuple dan harus sama. Nah, di sini A dan B maka sama dengan B dan A. Nah, di sini dikatakan dapat dilihat bahwa kedua statement merupakan tuple. Bagian kiri merupakan tuple dari variabel dan bagian kanan merupakan tuple dari expression. Nilai pada tiap bagian kanan yang akan diberikan ke dalam masing-masing variabel di sebelah kiri. Semua expression pada bagian kiri dievaluasi dulu sebelum diberikan penugasan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jumlah variabel kiri, dan kanan harus sama. Ini yang penting. Kalau teman-teman ingin bermain dengan yang model seperti ini, harusnya kiri kanannya sama. Kenapa? Karena kalau teman-teman membuatnya itu berbeda, maka dia akan dianggap akan muncul error, yaitu errornya biasanya too many value to unpack. Ini yang bisa akan muncul ketika kalian ingin memberikan penugasan pada tuple, sementara untuk bagian expression kiri kanannya dianggap yang berbeda. Seperti itu. Nah, lalu di sini pada sisi sebelah kanan biasanya terdapat data sekuensial berupa string, list, atau tuple. Ini contoh saja yang sebelah kanannya ya. Sebagai contoh, kita akan membagi alamat email menjadi username dan domain seperti berikut. Nah, hanya kita tinggal misalnya emailnya seperti ini, lalu kita bisa menggunakan saya membaginya menjadi username dan domain. Nah, lalu ketika kita menggunakan perintah split, maka dia akan langsung masuk ke dalam username-nya. Yang masuk dalam username adalah yang ini. Nah, lalu yang masuk domain adalah yang ini. Dia splitnya berdasarkan apa? Splitnya berdasarkan tanda @ yang di sini. Ketika tanda @ di sini sudah split, maka dia akan menghilangkan tanda ini. Nah, sementara itu yang ini variabel yang ini, misalnya contohnya di Danelia ini akan masuk username, sementara yang TIUADWSI dia akan masuk ke dalam domain. Nah, kalau kita print masing-masing, nah maka dia akan jadi satu bagian sendiri. Misalnya yang ini print username, dia akan jadi berisi username-nya, sementara untuk yang domain akan berisi domainnya. Ini kita bisa gunakan cara-cara seperti ini untuk nanti kalau kita ingin bermain-main dengan tuple. Nah, yang perlu diperhatikan sekaligus mengingat-ingat kembali kalau teman-teman bermain dengan string, jangan lupakan penggunaan dari split-nya ini default-nya seperti apa. Default-nya kan split terus dalam tanda kurung 2 kosong gitu tanda petik kosong itu tandanya kan based on spasi. Nah, ini kalau teman-teman ingin based on model tertentu, ini teman-teman tinggal masukkan. Karena di sini masukkannya adalah add. Nah, dengan add maka dia akan split berdasarkan add itu sendiri. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira untuk penugasan tuple di sini ada masalah atau ada yang masih bingung? Jadi kita recap sebentar, intinya kalau di dalam penugasan tuple, kita bisa menuliskan itu dalam dua cara, yaitu yang kiri, umumnya kan kita buat variabel, ini penugasannya kan, isinya ini kan. Kita bisa juga buat model yang terbalik. Nah, untuk model yang seperti ini, nah kita ingat elemennya istilahnya harus sama. Misalnya di sini
M-nya ada dua tuple, maka di sini juga harus dua tuple, dua elemen. Nanti tinggal kita masukkan satunya sebagai yang pertama, satunya sebagai yang kedua. Nanti tinggal kita masukkan yang ini sebagai indeks yang pertama, ini juga sebagai indeks yang kedua. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita menggunakan tuple. Nah, cara mengaksesnya bisa seperti ini langsung, atau bisa seperti ini berdasarkan indeksnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal mana yang menurut teman-teman paling mudah. Lalu teman-teman juga cara penulisannya juga bisa yang seperti ini tanpa tanda kurung, yang seperti ini tanpa tanda kurung, atau teman-teman ingin yang penulisan seperti ini dengan tanda kurung. Nah, intinya semuanya harus sama. Lalu ada yang memungkinkan juga tuple untuk menukar nilai variabel dalam satu statement. Syaratnya keduanya itu harus variabel sisi kiri kanan harus sama. Tidak boleh yang kiri atau yang kanan lebih besar atau lebih kecil. Harusnya syaratnya harus sama seperti ini. Kalau tidak sama, maka dia akan muncul error. Nah, lalu misalnya di sini kita ingin misalnya membagi sebuah string dengan menggunakan split, maka kita bisa masukkan dia ke dalam satu variabel tertentu. Tinggal dibagi. Contohnya seperti ini. Emailnya didanein dia @eukdwsid, lalu tinggal kita bagi jadi dua penugasan, dua variabel username dan domain, lalu menggunakan email.splitnya. Nanti ketika kita bagi, maka dia akan masuk ke dalam bagiannya masing-masing. Contohnya di sini kalau username dia akan setelah tanda add-nya ini, maka di dia ini akan masuk ke dalam username, sementara yang domain ini akan masuk ke dalam bagian yang setelah add-nya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan sambil mengulang mengenai fungsi string dan kawan-kawannya. String, list, dan kawan-kawan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang namanya dictionary dan tuple. Nah, dictionary mempunyai metode yang disebut item ya untuk mengembalikan nilai list dari tuple di mana tiap tuple-nya merupakan key value pair atau pasangan dari nilai kunci. Nah, contohnya misalnya di sini kita punya dictionary-nya itu kita punya D, terus key-nya A, value-nya 10, B 1, C 22. Nah, dengan menggunakan perintah list date item, maka dia akan mengembalikan nilainya berdasarkan berdasarkan key value pair-nya. Jadi misalnya B dengan 1, A dengan 10, dan C dengan dua-duanya. Ini yang bisa kita gunakan dalam dictionary. Item dalam dictionary dan tuple. Nah, seperti pada dictionary pada umumnya, item yang akan dikembalikan nilainya tidak berurutan. Bagaimanapun juga, list dari tuple adalah list. Ini di sini dikatakan list dari tuple adalah list. Dan tuple membandingkannya sehingga kita dapat melakukan pengurutan atau sort pada tuple. Nah, untuk melakukan konversi dictionary dari list tuple, merupakan cara untuk menampilkan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan kuncinya. Nah, kalau tadi yang kita punya pertama kan dia cuma akan menampilkan biasa. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan sesuai dengan urutan kuncinya. Ingat, kunci itu yang bagian depan. Ini kunci, key, ini key-nya, ini value-nya. Jadi, dengan hal yang sama, ini tinggal kita shorting aja. Kita gunakan perintah short, dia tidak reverse dan segala macamnya, maka dia akan mengurutkan berdasarkan key-nya. Ini misalnya key-nya A, B, dan C. Nanti nilainya semuanya tergantung dari urutan key-nya. Kalau key-nya, ini kan kalau teman-teman perhatikan, key-nya itu, nilai key-nya itu pasti key kuncinya adalah A, B, C, sementara nilai value-nya tidak urut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, urutannya adalah berdasarkan key-nya, dan biasanya kalau menggunakan short itu dia sifatnya ascending. Nah, ascending urutan dari kecil ke yang besar key-nya. Entah itu, ini di sini kan karena key-nya alfabet A, B, C, maka dia akan mengurutkan dari A, B, dan C. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk dictionary dan tuple. Nah, next-nya kita akan menggunakan multi penugasan dengan dictionary. Nah, kalau nanti ini yang ini teman-teman tinggal dicoba aja ya. Sebenarnya nggak ada yang jauh berbeda sih kalau kita mau mencoba pun sebenarnya bisa. Misalnya di sini sebelum kita masuk kita coba dulu deh. Misalnya di sini kita punya Python. Nah, saya naikin dulu biar kelihatan. Nah, misalnya di sini kita punya tadi D
terus kita punya B, terus kita punya value-nya, terus kita punya C, kita punya apa nilainya. Nah, misalnya kita lalu selanjutnya kita tinggal membaginya jadi dalam sebuah list. Nah, kita tinggal T sama dengan list D.items. Lalu teman-teman tinggal, misalnya kita mau ngecek nilai T-nya, tinggal seperti ini aja. Oh, dia langsung urut ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia munculnya nggak urut, teman-teman tinggal ketikin short-nya aja. Kita kalau sudah harusnya dia urut. Nah, misalnya seperti itu. Tapi mungkin ini di seri modul yang dibuat dia menggunakan Python yang terdahulu, jadi serinya nggak urut. Kalau kita mau tinggal short aja, tinggal menggunakan perintah short aja. Tapi kalau di sini kita buat pertama pun dia sudah urut, jadi kita nggak perlu perintah short ini sebelumnya nggak perlu sih. Kalau misalnya sudah sesuai dengan urutannya. Tapi misalnya ingin short dari kita reverse, misalnya ingin kita reverse ya teman-teman tinggal reverse saja. Tulisannya nggak ada kode intelijennya, jadi lupa. Reverse. Nah, reverse. Nah, di karena dia ke belakang. Based on key-nya. Bukan based on value-nya. Semuanya based on key-nya. Yang perlu diperhatikan. Oke. Next-nya kita punya yang namanya multi penugasan dengan dictionary. Nah, kombinasi antara item, tuple assignment, dan for akan menghasilkan kode tertentu pada keys dan value dari dictionary dalam sebuah loop. Misalnya di sini for key file in list the items, maka kita tinggal print nilai file dan key-nya. Nah, pada bagian ini pada bagian looping ini terdapat dua iterasi variabel karena item mengembalikan list dari tuple dan key dari list dari tuple dan key. List dari tuple dia mengembalikan list dari tuple dan key-nya. Lalu nilai file sendiri merupakan file sendiri untuk variabel file ini merupakan penugasan dari tuple yang melakukan iterasi berulang melalui pasangan key value-nya pada dictionary. Nah, misalnya di sini pada setiap iterasi yang melalui loop, baik key dan value akan bergerak maju menuju pasangan key value berikutnya pada dictionary yang tentunya masih dalam sebuah urutan. Misalnya di sini output dari kita gunakan kasus yang sama, outputnya dari looping yang tadi kan, ini tinggal di hasilnya seperti ini. A10, 10A, 22B, dan 22C dan 1B. Nah, misalnya di sini kita coba, misalnya di sini ini saya, jangan saya clear, ini kita ikut aja deh. Misalnya di sini kita gunakan for key file in list the items. Nah, lalu misalnya kita ingin print presentasinya nggak mau ya. Nah, seperti ini. Nah, kita punya seperti ini. Nah, jadi yang tadi kan hasilnya punya datanya seperti ini A10 B A10 B1 C22. Kalau kita ingin
menggunakan multi penugasan yang seperti tadi, kita bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. 10A, 1B, 22C. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Oke, next-nya ini yang multi penugasannya. Jika dilakukan penggabungan dari kedua teknik di atas, kita dapat melakukan pencetakan isi dari dictionary yang diurutkan berdasarkan nilai yang disimpan dari setiap pasangan key value-nya dari dictionary tadi. Nah, untuk melakukannya, langkah pertama dengan membuat list tuple, di mana masing-masing tuple beranggotakan key value-nya. Wah, kita buat list dari tuple, maka nilai value-nya. Metode item akan memberikan list tuple dari tadi value key-nya tadi dan akan melakukan pengurutan berdasarkan value, bukan berdasarkan key. Setelah daftar list dengan value key tuple terbentuk, langkah selanjutnya mengurutkan list dengan urutan terbalik dan melakukan pencetakan list baru yang di-sortir. Nah, ini yang tadi, yang ini tadi. Nah, kira-kira kalau ini penyusunannya seperti ini. Nah, kita tadi punya data yang sama. Nah, ini tinggal kita masukkan, misalnya kita punya tabelnya seperti ini, kita masukkan listnya, lalu kita susun dari susun list tabelnya. Kalau sudah, tinggal kita hasilnya seperti ini, lalu kita sorting untuk mengurutkan sesuai dengan urutan terbalik. Nah, karena biasanya nanti urutannya kan sesuai dengan yang terkecil. Kalau tidak kita reverse, dia akan urutan dari based on yang terkecil. Nah, di sini kita ingin membuatnya urutannya berdasarkan nilai dari value key-nya. Nah, bukan key value-nya. Umumnya kan key value, ini kita rubah dia jadi value key-nya. Nah, dengan melakukan penyusunan list dari tabel yang memiliki value sebagai elemen utama, akan mudah untuk mengurutkan list dari tabel tersebut dan mendapatkan isi dictionary yang diurutkan berdasarkan nilainya. Nah, kalau tadi yang diperhatikan, kalau yang pertama tadi adalah pengurutan yang paling atas, ini adalah pengurutan berdasarkan key-nya, nilai key-nya. Nah, ini kalau ini berdasarkan nilai value-nya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita masuk ke penggunaan implementasinya, yaitu misalnya penggunaan kata yang sering muncul. Nah, nanti teman-teman masih ingat cara-caranya. Kalau misalnya kita menggunakan contohnya dari teks yang ini, romeofull.txt, mungkin kita bisa ambil teks itu dari materi kita minggu lalu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, materi kita minggu lalu, nah kita punya seperti ini, kan kata-kata yang seperti ini yang bisa kita gunakan. Nanti kita coba ambil kata yang sering munculnya. Nah, cara untuk mengambil kata yang sering muncul karena kita berhubungan dengan file, pasti yang pertama adalah kita harus open filenya, ya kan? Seperti biasa open filenya, lalu kita buat dictionary-nya. Nah, di sini jangan lupa, karena minggu lalu teman-teman masih ingat mengenai string punctuation, kita akan menghilangkan semua tanda baca, tanda kurung, tanda titik, atau apa tanda baca pun yang di situ. Jadi kata-kata yang di dalam tadi teks kita tadi yang Romeo full ini, misalkan banyak tanda bacanya, titik koma, titik dan segala macam, atau tanda seru. Nah, kita akan hilangkan semua. Untuk menghilangkannya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, line.line string max trans string punctuation. Nah, kalau sudah paling gampang karena memang misalnya semua sudah hilang, nanti teman-teman tinggal masukkan untuk bagian yang ininya. Kita buat dia sebagai huruf kecil semua. Ini kan tadi kalau teman-teman perhatikan teksnya kan ada yang huruf besar, misalnya aside A-nya besar, shell S-nya besar, I hear more. Jadi kita buat dia semua jadi huruf kecil semua. Kalau sudah nanti kita split yang untuk menambahkan ke dalam dictionary-nya. Sekaligus mengingat-ingat materi yang dictionary yang kemarin, kita tinggal men-splitnya ke dalam dictionary. Ini seperti biasa, kalau tidak ada, maka di count 1 ditambahkan 1 ke dalam dictionary. Kalau ada, ini tinggal ditambahkan plus satunya lagi. Ini cara-cara untuk membuat dictionary-nya. Ini buat dictionary-nya. Lalu di sini kita tinggal mengurutkan dictionary dari by value-nya. Tinggal teman-teman kita bisa bikin list baru. Seperti biasa, tinggal kita masukkan for key, for-nya, key dan value-nya dalam sebuah list.
kita tambahkan item count based on itemnya. Lalu tinggal kalau sudah kita tinggal menggunakan append. Perintah append itu untuk menambahkan nilai based on vol dan key-nya. Kalau biasanya kita based on key dan value-nya, sekarang berdasarkan value dan key-nya. Nah, kalau sudah mungkin kita perlu nge-reverse dari nilai true-nya. Kenapa kita perlu mereverse? Supaya kita nanti kalau hasilnya adalah biasanya dari yang panjang, dari belakang dulu baru yang kecil. Nah, ini untuk menampilkannya, misalnya seperti ini, kita mau menampilkan kata-kata tertentunya aja, dari yang pertama sampai yang 10 misalnya. Nah, kalau sudah ketika dijalankan, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, di sini. Ini misalnya contohnya yang paling banyak. Nah, I, yang kedua N, sampai seterusnya. Ini harusnya sebenarnya kalau kita tidak menggunakan perintah ini, dia akan muncul semua, tapi kita akan menampilkan dari yang pertama sampai yang 10 aja. Kita menggunakan perintah yang -210 ini. Ingat, kalau kita mau mengakses sebuah list, jangan lupakan, kalau teman-teman ada yang lupa, ini mengakses dari awal, katakanlah dari indeks 0 sampai indeks yang ke 10. Dari indeks yang ke 0 sampai indeks yang ke 10. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, itu. Kira-kira nanti caranya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa sambil mencoba. Yang jelas jangan dilupakan kalau kita bermain dengan string, teman-teman menambahkan import stringnya supaya kita bisa menggunakan fungsi ini loh. Line, translate, string, maxtrans, dan string punctuation-nya. Lalu untuk bermain dengan file handler, jangan lupakan. Nah, kalau ini udah sering ya, beberapa minggu yang lalu kita juga bermain dengan ini ketika kita ingin membuat satu dictionary baru atau list baru, kita ngecek dulu di situ ada apa enggak. Nah, ini tolong jangan dilupakan karena ini semua bisa berkesinambungan. Nah, nanti ini tinggal teman-teman coba aja. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, nanti mungkin teman-teman bisa tanyakan. Misalnya kenapa kita menggunakan maxtrans dan string punctuation. Nah, kalau bingung, let's see, teman-teman bisa lihat materi yang minggu lalu. Kita ada beberapa detail mengenai string punctuation yang bisa kita gunakan. Atau enggak minggu lalu atau 2 minggu yang lalu sih. Pokoknya tinggal kita ingin menghilangkan semua tanda baca, di situ kita bisa gunakan seperti ini. Nah, di sini ini hasil lengkapnya. Nah, lalu materi kita yang terakhir, kita akan menggunakan tuple sebagai kunci dari dictionary. Nah, tuple merupakan hashable dan list tidak. Ketika kita ingin membuat composite key yang digunakan dalam dictionary, kita hanya dapat menggunakan tuple sebagai key-nya. Ingat, tuple sebagai key-nya. Nah, misalnya dengan menggunakan composite key, kita akan membuat directory telepon yang memetakan dari pasangan last name dan first name ke dalam nomor telepon dengan asumsi bahwa kita telah mendefinisikan variabel last, first, dan number, nomornya, gitu kan. Penulisan pernyataan penugasan dalam dictionary sebagai berikut. Nah, misalnya di sini dalam dictionary-nya kita buat penugasannya seperti ini. Directory, last, dan first-nya dalam number. Nah, lalu kita bisa menggunakan expression yang ada di dalam. Yang ini adalah tuple-nya. Kalau teman-teman perhatikan, ini tuple-nya. Nah, lalu tinggal kita memberikan penugasan tuple pada looping for yang berhubungan dengan dictionary. Seperti biasa, ini tinggal menggunakan last dan first-nya dari directory. Nanti teman-teman tinggal menggunakan directory. Lalu teman-teman print dari first, last dictionary-nya, lalu last first-nya. Nah, jadi teman-teman tinggal gunakan ini untuk melakukan ini. Nah, looping yang berhubungan dengan key pada directory merupakan tuple ini ya, yang berhubungan dengan key ini merupakan tuple-nya. Nah, elemen dari masing-masing tuple sudah diterapkan, kita udah punya kan tadi kan last sama first-nya ini kan yang udah kita define. Nah, kemudian lakukan cetakan nama dan nomor telepon yang sesuai. Misalnya di sini kita punya contohnya last-nya Dida, first-nya Nindya, last-nya Nindya, first-nya Dida, number-nya segini, direktorinya dictionary-nya ini, lalu kita masukkan dia ke dalam dictionary. Nah, kalau sudah, ketika kita ingin mencetaknya, maka dapat hasilnya seperti ini. Ini namanya, ini number-nya.
Ingat dia based on, misalnya kita punya last, kita punya first, maka dia akan ngeprint first, last sama directory last first-nya. Nah, directory last first-nya adalah isi dari nomor teleponnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Pak Dani mau menambahkan? Aman, Pak. Oke, kalau aman, kita lanjutkan ke kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum ini harapannya selain kami menceritakan atau berbicara di sini, teman-teman juga bisa mencobanya. Nah, sebenarnya yang pertama ini secara logik alurnya mudah banget, ya, yaitu buatlah program yang dapat melakukan proses berikut: membuat dan mencetak tupel. Oke. Membagi tupel ke dalam string, membuat tupel yang berisi string dari seluruh kata, membuat tupel yang berisi semua kecuali huruf pertama dari sebuah string, mencetak tupel secara terbalik. Nah, misalnya di sini kita punya datanya semacam ini. Misalnya kita ingin membuat tupel, mencetak tupel, kita punya tupelnya seperti ini, tinggal teman-teman gunakan, terus kita bagi, ya, misalnya seperti ini. Ini karena akan per elemennya, lalu di sini jadi stringnya. Nah, lalu di sini misalnya membuat tupel yang berisi dari sebuah kata. Teman-teman masih ingat kan, misalnya kita punya tupel 1 belajar Python, tinggal masukkan aja seperti ini, lalu dia akan bagi sendiri. Lalu membuat tupel yang berisi sama kecuali huruf yang pertama dari sebuah string. Nah, seperti ini. Jadi semua kecuali huruf. Nah, ini tinggal kita remove aja tupel yang pertama. Lalu yang ini mencetak tupel terbalik, kita punya tupel seperti ini dan kita punya urutannya seperti ini. Nah, kira-kira untuk kasus yang pertama seperti ini harusnya tidak ada masalah karena bisa dibilang ini sangat mudah. Tinggal masukin tupel dan kita bermain dengan berbagai macam model dari tupelnya tadi. Nah, jadi misalnya kita code-nya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya kita ingin membuat dan mencetak tupel, ya udah kita bikin tupelnya. Tupelnya seperti ini. Lalu kita tinggal print aja per indeksnya. Ingat indeksnya 0, 1, 2, 3 kan sesuai dengan jumlah tupelnya. Maka kalau kita, ini sesuai urutan, kalau kita mau ke urutan ya tinggal kita print based on indeksnya aja, nanti mau yang mana. Nah, lalu ada yang kedua, membagi tupel ke dalam string. Nah, seperti tadi, ini hubungannya dengan assignment yang tadi, penugasan yang tadi. Tadi kita punya tupel katakanlah ini ya, kota ini ya, kota Jakarta, Jogja, Surabaya. Lalu kita tinggal ini kita masukkan dia ke dalam string, udah jadi. Lalu teman-teman tinggal panggil aja string 1, string 2, string 3. String 1 adalah Jakarta, string 2 adalah Jogja, dan string 3 adalah Surabaya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini teman-teman tinggal menggunakannya. Ini cara paling gampang. Lalu yang ketiga, membuat tupel yang berisi string dari sebuah kata. Nah, itu cara yang paling awal kita coba. Nah, misalnya kita punya tupel, katanya belajar Python. Nah, tinggal kita masukkan print tupelnya, ketika di print dia akan menggunakan belajar B, L, E, sampai Python yang belakangnya. Nah, yang keempat, ini tinggal membuat tupel yang berisi semua kecuali huruf pertama. Nah, ini kalau ini Mas sebenarnya tricky banget. Teman-teman tinggal lakukan pengaksesan berdasarkan indeksnya. Indeksnya kan selalu dimulai dari 0. Maka indeks 0 nggak usah ditulis, kita ambil indeks yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini contohnya seperti ini. Teman-teman tinggal menggunakan ini aja sih. Tupel, nih kuncinya di sini. Nah, sorry, nanti kuncinya di sini. Nah, ini kan cuma untuk ngeprint aja. Nah, lalu yang kelima, mencetak urutan tupel secara terbalik. Misalnya kita punya data tupelnya seperti ini. Kalau kita menggunakan urutan terbalik, tinggal kita menggunakan misalnya kita menggunakan urutan terbalik, kita tinggal menggunakan ref name. Nah, kita menggunakan slicing teknik, tinggal dibaginya dari yang ke belakang. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, atau misalnya teman-teman juga bisa menggunakan yang seperti ini. Nanti tinggal teman-teman cek hasilnya seperti apa. Nah, ini cara yang pertama. Ini harusnya mudah banget, tidak ada
kendala ya, karena kita masih bermain cara-cara yang dasar dengan tabel. Nah, lalu yang ke kasus 1-2, 1-2 doang ya. Oke. Kasus 1-2. Nah, buatlah program yang dapat menghitung jumlah commit yang dilakukan oleh akun email tertentu. Gunakan file boxshort.txt atau box.txt. Nah, file boxshort.txt-nya teman-teman bisa ambil. Itu ada sudah disediakan di mana di LMS di bagian di bagian file pendukungnya. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal mengunduh saja sih sebenarnya sih. Teman-teman tinggal mengunduh aja sih. Nah, nanti filenya mana sih? Nah, ini teman-teman tinggal mengunduh saja filenya di bagian tables. Di bagian ini teman-teman tinggal unduh aja filenya, nanti mana yang mau digunakan. Nah, ini saya close dulu deh. Nah, ini gunakan, lalu teman-teman tinggal ini, lalu teman-teman tinggal menggunakan filenya, lalu misalnya contohnya seperti ini. Menghitung komitnya, misalnya yang paling jumlah komit yang dilakukan oleh email tertentu. Misalnya, enter nama file name-nya, terus hasilnya seperti ini. Ini emailnya, ini jumlahnya. Ini name-nya, ini emailnya, ini jumlahnya. Kira-kira seperti ini. Nah, step by step-nya ini hampir sama dengan yang lalu-lalu kalau teman-teman bermain dengan membaca file. Yang pertama teman-teman membaca file yang pasti. Ya kan? Lalu yang kedua parsing from dan line dan hitung pesan yang ada dalam dictionary. Lalu buat list untuk mencetak tabel, listnya isinya email sama jumlah. Gunakan urutan terbalik untuk mencetak email yang ada dengan setelah melakukan commit. Nah, ini sebenarnya caranya sama dengan yang dengan yang Romeo. Nanti teman-teman tinggal modifikasi aja dari sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya misalnya kita lihat kode programnya aja deh, langsung deh. Saya di sini seperti biasa kita buat dictionary baru dengan list baru, lalu di sini untuk menghandle filenya. Nah, ini handling filenya seperti biasa kita kasih try except kalau filenya nggak ada. Nah, di sini kita ambil untuk pembagian barisnya. Di sini kan buat list untuk parsing from dan line dari dihitung jumlah besar yang ada dalam dictionary. Nah, di sini seperti biasa kita parsing kata-katanya, kita tinggal menggunakan split. Nah, tinggal split dulu barisnya. Nanti kita ngambilnya adalah kata-kata dengan menggunakan kata-kata from-nya. Ini yang jadi kunci kita. Kita gunakan jika panjang kata kurang dari 2 atau kata 0 tidak sama dengan from, maka dia akan continue. Ini untuk mengecek nilainya. Lalu setelah sudah, kalau katanya tidak ada dalam dictionary, maka dia akan masukkan 1. Akan masukkan jika sudah ada akan ditambahkan. Nah, di sini kalau kita akan membuat isi daftar dengan nilai kunci dari dictionary. Nah, ini dari kunci dictionary-nya, teman-teman bikin key dan val-nya. Lalu tinggal kita masukkan list, kita menggunakan perintah append. Nah, seperti biasa kita short untuk nilai-nilai kebalikannya, descending-nya. Lalu kita tinggal tampilkan nilai pertamanya. Nilai pertama yang terbesarnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini kan tinggal bagiannya kalau kita mengopin dari yang pertama. Sebenarnya kalau misalnya tidak kita mengopin dari yang pertama, kita punya hasil yang banyak, yang lain. Nah, ketika dijalankan, mungkin programnya akan ini itu kata muncul. Nah, ketika ini programnya ketika akan dijalankan, nah ini yang tadi, yang ini kan, ketika kita jalankan, kita punya
Nah, ini di sini. Ini yang membedakan adalah yang di sini listnya. Kalau yang ini kan dia cuma ngambil dari list sampai pertama. Kalau yang di sini yang membedakan adalah hasilnya kan seperti ini teman-teman. Dia akan menampilkan semua listnya karena kalau kita lihat code programnya di sini dia menampilkan semuanya dari yang ke 0. Nah, kalau kita cuma mau menampilkan yang pertama, seperti biasa tinggal akses listnya aja, lalu kita jalankan programnya. Box. Nah, seperti ini. Ini cuma satu aja yang paling atas. Nah, ini kan. Nah, kalau kita ingin menampilkan semua, ya udah, kita bisa gunakan seperti ini. Tinggal kita jalankan. Kita gunakan box min short .txt misalnya. Nah, di sini kita bisa seperti ini. Atau kalau kita mau menggunakan yang lengkap, kita bisa menggunakan box min short box.txt aja deh yang panjang dari sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita punya bisa gunakan seperti itu. Ini untuk yang kedua. Nah, sampai di latihan yang kedua ini, mungkin teman-teman ingin bertanya atau ada yang mau tanyakan? Intinya di sini kita bisa menggunakan list sebagai kita bisa menggunakan tuple sebagai nilai dari key dari dictionary. Nah, caranya nanti kalau di sini akan berhubungan dengan open file. Yang perlu diingat-ingat kalau teman-teman bermain dengan open file adalah kalian buka filenya, cek parsingnya, buat listnya, lalu gunakan urutannya untuk mencetak sesuai dengan kasusnya. Ini yang perlu teman-teman ingat sih. Nah, Pak Dhani mungkin ingin menambahkan sesuatu? Oke, kalau tidak ada tambahan dari Pak Dhani, nah ini untuk latihan mandiri. Nah, untuk latihan mandiri, buatlah program yang dapat melakukan pengecekan apakah semua anggota yang ada dalam tuple itu sama. Nah, intinya kan di sini gampang, kita tinggal ngecek tuple-nya itu sama atau tidak. Nah, jadi misalnya contohnya kita punya A-nya seperti ini, lalu output-nya akan jadi true. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah apa? Nah, ya let's see, mungkin tinggal mengecek hitungan dari hitungan dari komponen tuple-nya. Jadi ketika dijalankan dia akan menghasilkan coba saya rubah dulu. Nah, misalnya seperti ini. Lalu sebentar. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya tuple 454545 semua anggotanya sama, maka dia akan memunculkan true. Kalau misalnya kita punya tuple 90457145, dia akan memunculkan false. Jadi di sini logiknya teman-teman tinggal ngecek aja anggota tiap tuple-nya. Ini ngeceknya bisa dengan menggunakan kasih clue dengan menggunakan indeks dari tuple tersebut. Nah, teman-teman bisa mainkan di situ. Nah, ini yang untuk latihan 10.1. Nah, lalu untuk latihan yang 11.1 ini latihan 11.2. Nah, misalnya buatlah program menggunakan tabel yang dapat melakukan proses seperti pada kasus 11.1. Gunakan data diri Anda masing-masing aja. Jadi misalnya ini data saya.
name, nama, alamat, lalu teman-teman tinggal bagikan seperti ini. Nah kan istilahnya ini harusnya mudah ya, nggak ada masalah. Nah lalu ini kan cuma tinggal bermain sama seperti yang tadi. Lalu yang ketiga, misalnya kita punya buatlah program untuk menghitung distribusi jam dalam satu hari, di mana pesan yang diterima dari setiap email yang masuk. Gunakan file boxshot.txt sebagai datanya. Ini contohnya misalnya kira-kira ini jam 4 itu distribusi masuknya seperti ini. Ada 3 email. Jam 6 1 email sampai jam 19 itu 1 email. Nah, ini teman-teman tinggal bermain parsing dengan kata-kata. Nah, filenya teman-teman bisa pakai yang boxshot aja. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja jamnya. Kira-kira kalau ada pola seperti ini kan jamnya jam 9. Nah, lalu misalnya ada pola yang sama, mungkin dari from yang besar. Nah, ini from bla bla bla. Nih, dia bisa ngecek jamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman tinggal based on ngeceknya di situ. Nah, jadi contohnya ketika misalnya dijalankan, nah ini tinggal teman-teman tinggal membagi kata-katanya berdasarkan apa. Kalau teman-teman kita bisa lihat di sini kata-katanya jam, dia makan dari ini, maka teman-teman harus parsing yang di sini. Ini tak kasih clue ya. Nah, ini ketika dijalankan, misalnya dijalankan seperti ini hasilnya. Kita gunakan yang box.short.txt. Nah, seperti ini. Ini bisa jam-jam. Kita gunakan yang lain, misalnya kita gunakan yang lain, yang box hasilnya kayak apa ya? Box.txt. Nah, maka dia akan muncul lebih banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk latihan mandirinya. Teman-teman silakan mengerjakan. Dan jika teman-teman mengalami kesulitan, kira-kira butuh clue, nanti teman-teman tinggal mungkin bisa konsultasikan ke kami. Oke, mungkin seperti itu. Ada yang ingin tanyakan dulu, teman-teman? Halo, silakan. Atau sudah mulai pusing? Sebenarnya nggak jauh beda sama dictionary yang kemarin sih. Pak Dani, mungkin ingin menambahkan sesuatu? Pak Dani. Halo. Oke. Halo. Oke, Pak. Ada yang mau tambahkan mungkin, Pak? Aman, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan? Ini kalau kayaknya diam semua nih Pak Dani. Sepi. Oke. Ya sudah, ini kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, harapan kami teman-teman mencoba latihan mandirinya. Ini dari mulai yang paling mudah, ini mudah sampai yang agak sedikit kompleks. Ini nggak susah tapi kompleks karena kita biasa open file. Kita kan tinggal lihat open file terus parsing, mengulang materi dari file, dari string, terus tinggal kita bikin listnya, lalu kita masukin ke tabelnya. Kira-kira seperti itu clue-nya. Nanti teman-teman tinggal menambahkan. Oke, apakah kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri itu Pak Dani? Oke, Pak. Oke. Boleh. Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kuliah kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupakan presensi. Lalu juga jangan lupa teman-teman hari Rabu ya. Hari Kamis ya tanggal 29. Teman-teman ada unguided untuk materi ini. Unguided seperti apa? Nanti teman-teman tinggal lihat di mana? Di Lemes LMS-nya. Mungkin sekian. Pak. Gimana? Itu di lemesnya kok ada kuis ya, Pak? Kuis apa ya? Nah, nggak tahu juga, Pak. Kok apa salah lagi itu, Pak? Bawah. Nah, itu, Pak. Oh, ya kayaknya salah itu. Loh, belum dihapus ya? Belum. Kan kita nggak ada kuis mingguan. Kuis mingguan yang paling bawah itu kan? Iya. Udah dihapus, Pak. Udah dihapus? Oh, tempat saya belum. Ya, oke. Dirimu apa diriku? Aku baru turn on ini. Ya, dihapus. Monggo, Pak. Hapus weh. Biar teman-teman nggak bingung. Nah, kan kita nggak ada kuis mingguan, jadi teman-teman nanti tinggal
unguided-nya aja sama fokus ke tugas video praktikumnya. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi? Aman, Pak. Sip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kelas bisa kita akhiri. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima Thank you. kasih. Thank you. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ini saya